Hai, apa kabar? Hari ini kita akan membahas beberapa fakta menarik. Jangan lupa klik tombol berlangganan, karena itu gratis. Kita mulai yuk. Ini berawal dari sebuah proyek penelitian NASA pada tahun 1960-an yang mencoba mendidik lumba-lumba agar bisa berbicara bahasa Inggris. Di lokasi laboratorium penelitian tersebut, ada seorang gadis muda bernama Margaret Hoa Lovatt yang sangat menyukai dunia satwa. Karena ketertarikannya yang mendalam pada satwa, Mary Lily, seorang saintis ternama yang bertanggung jawab di laboratorium tersebut, merekrutnya menjadi asisten peneliti untuk subjek penelitian, mengajarkan lumba-lumba berbahasa Inggris. Tawaran ini diterima oleh Lovatt. Salah satu ide ekstrim yang muncul dari kepala Lovatt ialah membuat laboratoriumnya dapat ditinggali lumba-lumba sehingga interaksi mereka akan lebih intens. Ide ini disambut baik dan direalisasikan sehingga Lovatt dapat menghabiskan nyaris 24 jam waktunya bersama lumba-lumba. Dan yang paling intens ialah dengan seekor lumba-lumba jantan bernama Peter. Lovatt mengajarkan Peter berbahasa Inggris setiap harinya, persis seorang ibu mengajar anaknya. Tetapi ternyata Peter si lumba-lumba tidak sepolos yang kita duga. Ia sedang dalam masa akil balik, sehingga terkadang muncul nafsu birahi. Saat seperti itu, ia menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaki, terkadang ketika tangan dan jari Lovatt diturunkan ke air. Pada awalnya keinginan Peter si lumba-lumba ini ditolak oleh Lovatt, sehingga Peter akan diangkat menemui lumba-lumba betina yang dimiliki oleh laboratorium tersebut. Namun, lama-kelamaan cara memindahkan Peter dari satu kolam ke kolam lain dinilai tidak efektif dan hanya mengganggu proses belajarnya. Akhirnya Lovatt memutuskan untuk membiarkan Peter si lumba-lumba untuk ejakulasi di kakinya, di tangannya, dibantu olehnya. Kegiatan ekstrakurikuler selesai, Peter kembali lagi ke kelas bahasa Inggrisnya bersama ibu guru Lovatt. Hal ini berlangsung terus sehingga beritanya muncul di surat kabar. Ternyata Mary Lily didapati sering menyuntikkan obat saraf ke binatang-binatang yang dirawatnya, termasuk lumba-lumba ini. Walaupun mereka mengaku ahli dan menyatakan bahwa hal ini tidak berpengaruh kepada hewan-hewan ini, tetapi sangat sulit dibuktikan klaim tersebut. Sebab perilaku hewan tidak mudah analisa. Karena skandal ini, dana penelitian di laboratoriumnya dipotong, dan akhirnya harus menghentikan aktivitas penelitian di sana. Akhirnya Lovatt dan Peter harus berpisah. Lovatt mendapatkan posisi penelitian satwa baru. Sedangkan Peter sang lumba-lumba dipindahkan ke laboratorium baru. Beberapa minggu setelah di laboratorium barunya, Lovatt mendapat telepon kabar bahwa Peter bunuh diri dan mati. Peter menolak bernafas dan mati ke dasar akuariumnya. Tidak ada alasan logis apakah ini karena lingkungan barunya ataukah karena perpisahan dari gurunya yang juga partner ekstrakurikulernya, yaitu Lovatt. Kata seorang dokter hewan, Peter mengalami patah hati dan memutuskan bunuh diri. Margaret Lovatt mungkin mengetahui alasan mereka harus berpisah,
Namun si Malang Peter tidak bisa mengerti alasan tersebut sehingga memutuskan bunuh diri. Penelitian untuk mengajarkan lumba-lumba berbicara tidak pernah lagi dilakukan. Mungkin ini karena alasan etika. Namun, kita tak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh hewan dengan proporsi otak terbesar di bumi ini. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol berlangganan. Sampai jumpa.